Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, saimin saimat, pemirsa Radio RRI Pro 3 yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, belas kasihan, menempatkan kemanusiaan pada porsi yang tertinggi. Islam hadir untuk menghormati hak-hak kemanusiaan. Karenanya hari ini kita coba sampaikan sebuah tema tentang Islam menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana kita mengetahui di dalam sejarah, pada awalnya Rasulullah SAW dan para sahabat saat hidup di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat mengalami tekanan yang sangat dahsyat. Ada persekusi, ada intimidasi, ada kriminalisasi. Bahkan hampir 4 tahun Nabi dan para sahabat diembargo, diisolasi, tidak boleh berhubungan dengan Rasulullah dan para sahabat. Amat sangat kebencian mereka. Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan siksa dan juga mendapatkan intimidasi. Setelah itu Rasulullah SAW pun mendapatkan cacian hinaan. Tak kala ingin mendapat bantuan di kota Taif, Rasul diusir, dihinakan, dilempari dengan kotoran, bebatuan, bahkan sampai pelupisnya berdarah, giginya patah, dan terjungkal tak sanggup lagi untuk berdiri. Itu tantangan dakwah tak kala Nabi di Mekah. Nabi mendapat cacian, mendapat persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya memerintahkan kepada Nabi dan sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Lalu apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Setelah Nabi sampai di Madinah, Nabi membangun masjid sebagai pusat peradaban, sebagai pusat kesatuan, sebagai pusat persatuan. Setelah itu Nabi mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, sahabat yang datang dari Mekah dan sahabat yang tinggal di kota Madinah. Setelah itu Nabi SAW mengumpulkan seluruh entitas kota Madinah dari berbagai suku, berbagai ras, bahkan berbagai agama dan keyakinan. Nabi mengumpulkan umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani, dan juga umat Majusi, serta suku, ras, kafilah yang ada di kota Madinah saat itu. Apa yang dilakukan? Nabi mengumpulkan untuk membuat sebuah kesepakatan, untuk membuat sebuah komitmen kebersamaan, untuk membangun persatuan dan kesatuan sebuah bangsa masyarakat yang berada. Saat itulah dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang menjadi kesepakatan pertama dunia secara konstitusi berbangsa dan bernegara. Di dalamnya memuat ada 16 poin yang mengatur tentang hubungan umat Islam dengan umat sendiri dan 12 poin yang berhubungan antara umat Islam dengan sesama manusia secara umumnya. Namun secara sistematis ada 10 bab yang terdiri dari 47 pasal. Mari kita simak, mari kita pelajari kembali tentang bagaimana Islam mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, sosial, keumatan, kebangsaan, kenegaraan, dan juga dunia internasional. Kita mengetahui secara sistematis bab 1 adalah pembentukan umat. Ini terdiri dari pasal 1. Bab 2 tentang hak asasi manusia, terdiri dari pasal 2 sampai pasal 10. Bab 3 tentang persatuan silagama internal umat Islam. Bab 4 tentang persatuan segenap warga negara, apapun entitasnya, apapun suku bahasanya, apapun agama dan keyakinannya. Kemudian bab 5 tentang golongan minoritas. Islam berbicara tentang minoritas, bagaimana Islam menghormati dan hidup rukun, hidup toleransi dengan kalangan minoritas. Bab 6 tentang tugas warga negara bangsa terhadap bangsa dan negaranya. Bab 7 tentang melindungi negara. Bab 8 tentang pimpinan negara
bagaimana mekanisme menghormati, memilih, dan juga mentaati pemimpin negara. Bab 9 tentang perdamaian, politik perdamaian, baik di dalam diri secara lokal, nasional, maupun secara global. Dan bab 10 adalah penutup. Jika kita mengambil salah satu bab tentang khususnya hak-hak asasi manusia yang berada pada bab kedua di dalam piagam Madinah tersebut, maka di sini Islam secara jelas menyampaikan tentang hak-hak sipil, civil right, atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Ini sudah dibuat oleh Islam, oleh Rasulullah, kesepakatan dengan agama-agama yang ada sebelum adanya deklarasi universal pada PBB tentang HAM pada tahun 1948. Ada dua prinsip pada bab 2 tadi tentang yang diletakkan pada bab 2 di dalam piagam Madinah, yaitu tentang yang pertama kebebasan beragama, dan kedua tentang adanya pemikiran humanistik, kemanusiaan, solidaritas dan melindungi persamaan hak dan persamaan atas segala berhubungan dengan manusia dan seluruh entitas warga anak bangsa. Yang pertama adalah kebebasan dalam piagam Madinah merupakan salah satu ciri modernitas dan komitmen Islam terhadap hak asasi manusia. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Mereka setara dalam kemuliaan dan hak asasi manusia. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua tentang hak asasi manusia dan kebebasan dan kesetaraan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, "Ala la fadla min rabbi ala ajaniyin wala ajaniyin, ala arabiyyin wala ahmara wala aswada ala ahmara illa bitaqwa." Kata Nabi bahwa ketahuilah tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab. Tidak ada perbedaan antara non-Arab dan Arab. Yang membedakan adalah hanya kemuliaan saja. Di dalam hadis ini, Rasulullah menetapkan kepada kita bahwa di mata Allah, di mata manusia, di mata hukum, hakikatnya sama, setara. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Karenanya Rasul berpesan kepada kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling berkasih sayang, saling bertoleransi dengan pemeluk agama yang lain. Bahkan dalam Islam ada kontribusi penting yang mengentaskan kemiskinan dan melebarkan kesejahteraan, yaitu kontribusi dalam filantropi, kedermawanan, dan juga charity, kepedulian berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam ini adalah selain peduli dari sisi kemanusiaan, juga peduli dari segi kasih sayang. Maka berkasih sayang sesama manusia, Allah akan menyayangi kita semuanya. Mereka yang tidak berkasih sayang sesama manusia, Allah tidak akan menyayangi kita semuanya. Marilah kita senantiasa menjaga toleransi, menjaga kemanusiaan, menghormati perbedaan, dan kontribusi dengan apa yang kita mampu. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.